Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Prananda dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 Institut Agama Islam Negeri Curup. Pada kesempatan video kali ini, saya sedikit akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yang mana yang dosen pengampunya yaitu Umi Ana Mariati SAG MPD. Baiklah, materinya yaitu mengenai hakikat manusia menurut pandangan Islam. Secara umum kita ketahui mengenai manusia ialah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena disertai dengan akal pikiran. Maka dari itu ada 6 hakikat manusia menurut pandangan Islam. Kita memasuki hakikat pertama, yaitu manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia yaitu wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku penciptanya, karena adalah hak Allah untuk disembah, bukan disekutukan. Pengabdian manusia sebagai hamba Allah ini tidak berlaku pada ucapan ataupun perbuatan saja, melainkan pengabdian manusia kepada Allah ini dilihat dari keikhlasan hati seseorang manusia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-5 dan Surah Az-Zariyat ayat ke-56. Kita ambil salah satu dari firman tersebut, yaitu Surah Az-Zariyat ayat ke-56, yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku." Quran Surah Az-Zariyat ayat ke-56. Kemudian hakikat yang kedua dari manusia menurut pandangan Islam, yaitu manusia sebagai Al-Nas. Manusia di dalam Quran juga disebut Al-Nas, sebab konsep Al-Nas ini cenderung kepada status manusia, yang dimana status manusia di sini yaitu statusnya sosial, yang dimana kita ketahui bahwa makhluk sosial di sini yaitu saling ketergantungan terhadap sesamanya. Maka dalam hidupnya manusia membutuhkan pasangan, dan juga Allah menciptakan manusia ini secara berpasang-pasangan, seperti yang mana dijelaskan di dalam Al-Quran, yang bisa teman-teman lihat itu di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-1 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Maka di dalam Quran tersebut telah dijelaskan mengenai manusia itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Kemudian yang ketiga dari hakikat manusia itu dari pandangan Islam, yaitu sebagai khalifah Allah. Sebagaimana nantinya manusia sebagai khalifah Allah ini dapat teman-teman cari Qurannya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30 dan Quran Surah Shad ayat ke-26. Di dalam Quran tersebut telah dijelaskan mengenai manusia sebagai khalifah Allah. Dari kedua ayat tersebut dapat saya sedikit simpulkan bahwa sebuah khalifah atau sebutan khalifah ini merupakan anugerah dari Allah kepada manusia. Dan selanjutnya manusia diberikan beban oleh Allah untuk menjalankan fungsi kekhalifahannya ini. Kemudian nantinya manusia ini harus mempertanggungjawabkan beban yang diamanahkan oleh Allah ini tadi. Maka manusia ini disebut dengan
khalifah Allah. Hakikat keempat manusia dari pandangan Islam ini yaitu manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam ini telah merujuk kepada berbagai keterangan di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan bukan berasal dari evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Maka konsep Bani Adam mengacu pada penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini menitik beratkan pembinaan hubungan persaudaraan antar sesama manusia dan menyatakan bahwa semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka dari perspektif ini, manusia sebagai Bani Adam ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang nantinya boleh teman-teman cek, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat ke-26 sampai ke-27. Kemudian hakikat yang kelima yaitu manusia ini sebagai al-insan, yang mana manusia disebut al-insan di dalam Al-Quran yaitu mengacu potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Adapun potensi itu antara lain adalah kemampuan berbicara, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu, dan lain sebagainya. Namun, selain memiliki potensi positif dari manusia ini, manusia juga memiliki potensi negatif atau lupa. Misalnya, dijelaskan di dalam Al-Quran surah Hud ayat ke-9 yang mana artinya dan jika kami rasakan kepada manusia suara Rahman, kemudian Rahman itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Itulah mengenai manusia yang disebut dengan al-insan. Kemudian yang terakhir dari hakikat manusia menurut pandangan Islam, yang keenam yaitu manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Diambil dari pendapat salah satu ahli yaitu Hasan Langgulung, mengatakan bahwa sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar atau ragawi. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk jasmaniah yang secara umum terikat kepada kaedah umum makhluk biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan untuk hidup, dan pada akhirnya mengalami kematian. Maka dapat kita lihat seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ke-14 yang nantinya teman-teman bisa lihat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ke-14 mengenai manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Itulah sedikit penyampaian saya mengenai hakikat manusia menurut pandangan Islam. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.